Rismon mengatakan hasil jualan buku sudah 80 juta rupiah dan akan menyusun agenda berikutnya. Uang untuk pembelian bukunya terkumpul sudah 80 jutaan ya? Ya, 80 jutaan. Kalau bisa, kita tanggal 29 Agustus, gimana Bang? 29 Agustus. Oh, ini ini. Oh, 29 Agustus, tapi tempatnya loh, tetapi ya. Agenda yang ini belum tahu akan selesai. Ada panggilan lanjutan atau apa gitu. Ya, tapi kalau bisa ditempatkan lah Bang. Oh iya. Karena sudah janji sama pemirsa, 29 Agustus grand launching. Dalam kesederhanaan yang cinta pada integritas hukum, kalian coret Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor Akademi Ilmu Pengetahuan dan lainnya yang mewakili BEM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, kita akan mundur, Bu, ya, karena kenapa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Orang kecil, kita harus bersatu orang kecil. Kalau enggak nanti kita di... Orang kecil, kita harus bersatu orang kecil. Kalau enggak, kita dipecah belah buzzer. Siapa yang kau panggil orang kecil? Orang kecil itu adalah seperti kau, tukang fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon yang tiba-tiba saja mengklaim ya hasil penjualan buku yang banyak yang oleh netizen disebut cap sampah itu saat ini sudah lebih dari 80 juta katanya. Kok saya ragu ya? Karena saya juga mantan seorang penulis ya kan. Jadi saya mengertilah berapa hasil dari sebuah penghasilan dari mencetak buku gitu loh ya. Modalnya berapa dan pendapatannya kira-kira berapa, karena itu berhubungan dengan harga jual kan seperti itu. Dan saya heran dengan cara si Rismon dan kawan-kawan ini menghitung ya kan. Emang siapa saja sih yang sudah beli bukunya ya kan, katanya harus pesan dulu. Lah, berarti kan belum dicetak teman, bukumu kan belum dicetak kan harus pre-order. Masa sih semua sudah bayar kontan di depan? Selain itu teman-temannya juga ada komentar netizen. Ada netizen gitu ya yang menasehati si Rismon ya agar dirinya tetap sabar karena sebentar lagi dirinya akan segera mendapatkan kado istimewa dari Polda Metro Jaya berupa rompi oranye. Apalagi ya kan, sebentar lagi ijazah Rismon ya yang katanya palsu itu ya mulai S1, S2 hingga S3 katanya juga akan dilaporkan. Motiar gue mon. Kira-kira siapakah ya yang akan melaporkan? Ya menarik sekali ini teman-teman, kalau memang benar-benar ada yang melaporkan ijazah si Rismon yang patut diduga kuat 11 triliun % palsu itu, pasti akan banyak netizen yang menggelar selamatan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rismon mengatakan hasil jualan buku sudah 80 juta rupiah dan akan menyusun agenda berikutnya. Uang untuk pembelian bukunya terkumpul sudah 80 jutaan ya? Ya, 80 jutaan. Kalau bisa, kita tanggal 29 Agustus, gimana Bang? 29 Agustus. Oh, ini ini. Oh, 29 Agustus, tapi tempatnya loh, tetapi ya. Agenda yang ini belum tahu akan selesai. Ada panggilan lanjutan atau apa gitu. Ya, tapi kalau bisa ditempatkan lah Bang. Oh iya. Karena sudah janji sama pemirsa, 29 Agustus grand launching. Lah, yaitu loh. Gimana cara menghitungnya, Mon? Ya, tolonglah terbuka sikit. Kamu ini sejak dulu menganggap orang terpelajar, ya kan? Menganggap peneliti. Tapi kok sepertinya itu semuanya abal-abal. Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu tunjukkan, sikap dan lain sebagainya, itu justru tidak menunjukkan bahwa dirimu ini adalah seorang akademisi, gitu ya. Ngomongkan penelitian. Yang diungkap setiap hari cuma instrumen, alat ya, ELA ya kan?
error level analysis dan lain-lain ya kan. Tapi nggak pernah kau sebutkan teori yang kau gunakan ya kan. Kemudian metode yang kau gunakan, teknik yang kau gunakan. Kamu hanya sibuk menyampaikan, menjelaskan tentang alat, yaitu instrumen. Penelitian kan bukan hanya sekedar alat, teman. Dan sekarang kau muncul lagi ya kan, dengan pernyataan yang sangat aneh. Kau mengatakan penjualan buku sudah menyentuh 80 juta lebih. Katanya belum dicetak, harus pre-order. Gimana Simon? Masa sih orang pre-order harus bayar lunas semuanya? Nggak mungkin deh kayaknya. Lanjut. Dalam kesederhanaan yang cinta pada integritas akademik, kalian coret Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor Akademi Julius Moro dan lainnya yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, kita mundur, Bu. Ya, karena apa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Iya. Sudah 600 bukti dan 99 saksi diperiksa polisi. Ini suara.com teman-teman ya. Ini bukan media abal-abal loh ya. Suara.com ini media online yang menurut saya ya bisa dipercaya sikit lah gitu. Ya kan, 99 saksi diperiksa polisi. Kapan kasus ijazah Jokowi selesai, ya kan? Oh iya, sebentar lagi akan selesai dan akan disambut, ya kan? Dengan ijazah palsu si Rismon, tanda tanya, ya kan? Loh kok tanda tanya bang? Ya karena belum tahu apakah ijazahnya asli ataukah palsu, ya kan? Saya dengar-dengar di media sosial sudah mulai banyak ya netizen yang berencana akan melaporkan si krisis moneter ini terkait ijazah S1 dari UGM, S2 dan S3 dari Yamapanci University yang katanya diduga itu palsu. Sabar ya Mon, jangan ngegas terus, tunggu pakai baju Shopee ya. Stres berat, menuduh tanpa bukti akan runtuh sendiri. Sepakat saya, dan sebentar lagi bukan hanya kau akan dijerat ya atas tuduhan pencemaran nama baik, fitnah atas ijazah Pak Jokowi, kau juga akan dijerat atas ijazahmu yang patut diduga hasil fotokopian di pinggir jalan. Lanjut. Di sini ada kotak merah, bounding box di sini. Nah, baru kita periksa nilainya. Nilai-nilai numerik di balik kanal R, G, dan B. Kalau dia mendekati 255, maka dia mendekati merah. Tetapi dia cenderung ke arah 0, bahkan seringnya di bawah 10. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada warna merah. Jasnya berada di atas stempel atau tidak ada lintasan stempel sama sekali. Meanwhile, jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping. Nah, cukup pakai ini saja ya. Nah, secara umum ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Memeriksa garis merah aja nggak bisa, ngaku peneliti, coba bayangin. Karena apa? Karena kau hanya menggunakan alat, kau tidak, intinya begini loh Mon. Pistol itu atau senjata api itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang ya yang bisa menggunakannya. Tapi bagi seorang petani, senjata api AK-47, M16 itu paling-palingan pakai pentung-pentungan Mon. Itulah dirimu ya kan. Ela ya, error level analysis di tangan orang yang tepat ya, di tangan seorang peneliti ahli digital forensik yang benar, itu akan sangat membantu software itu gitu loh. Tetapi di tanganmu ya, di tangan orang awam,
Ella itu hanya akan jadi sampah karena apa? Ya kau memang nggak bisa, nggak ngerti gitu loh Mon. Aduh temon, lanjut. Teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan ya. Jadi terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismond sendiri yang dianggap dia merupakan penelitian ya, itu sangat jauh dari penelitian gitu ya. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM gitu ya. Karena faktanya ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Saya nggak mau menjawabnya dengan jawaban narasi juga ya. Jadi uji coba silakan dibantah juga dengan buku, itu lebih fair saya kira. Dan semua akan menilai juga bantahannya akademik atau enggak gitu. Jadi lain saja kita uji lintasan itu ada bukti numeriknya. Jadi ketika kita ambil potongan dari gambar tersebut dan dibaca berupa nilai-nilai numerik yang merepresentasikan nilai-nilai piksel tersebut, itu memang tidak ada warna merah, kanal R-nya itu tidak ada. Jadi kalau ada, dia akan menuju ke arah 255. Kalau tidak ada, maka sesuai dengan latarnya, yaitu hitam, ke arah 0. Dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai, gitu loh. Dan saya, karena begini, ada banyak manipulasi, ya, kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena apa? Indikasinya adalah tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Terbuat dengan digital Word document. Jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismond gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan ya. Kita dengan analisis kita bisa menemukan ya, dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya ya, sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond. Karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Iya, ini sebetulnya sebuah pukulan telak ya bagi si krisis moneter gitu kan, ketika kubu Joshua Sinambela itu memiliki hasil scan-nya, bahkan pernah kemungkinan besar pernah melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung. Nah, sementara si Temon dan kawan-kawan yang selama ini mengklaim ijazah Jokowi palsu hanya berbekal unggahan fotokopi dan juga berbekal unggahan dari Dian Sandi. Malu-maluin Mon, lanjut. Dan ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog. Itu keliru besar. Kalau memang digital forensik, ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Udahlah ya. Tompel ini abaikan aja lah. Ini udah jauh dari panggang. Tompel ini ibarat orang yang sudah terdesak ya kan, mau masuk jurang dan dia bingung. Ketika muncul ahli digital forensik asli ya, sementara klien yang dia bela merupakan ahli digital abal-abal. Jadi dia bingung lah. Lanjut. Di mana saya minta ijazah ditunjukkan, katanya sedang ada di lab 4. Emang bego, Rismond dan kelompoknya ini memang bego, benar-benar bego. Ngapain lagi minta untuk pihak Polda Metro Jaya untuk menunjukkan
ijazah Bapak Jokowi kepada pihak kalian, Rismon. Bego. Kan sudah jelas itu ijazah Bapak Jokowi dan dokumen-dokumennya itu kan disita oleh pihak Polda Metro Jaya untuk nanti di persidangan sebagai bukti kepemilikan sah punya Bapak Jokowi. Nah, kamu ibaratkan tuh mau minta ditunjukkan kepada pihak kamu itu Rismon yang bego untuk apa gitu loh, bego. Ya udah, kamu intinya tinggal pertahankan aja. Ibaratkan tuh narasi dan opini kalian, tuduhan kalian, fitnahan kalian yang selama ini. Katanya 11.000 triliun ijazah Bapak Jokowi itu palsu, type nyoromannya, huruf A-nya, terus ibaratkan tuh stempelnya katanya di belakang foto, terus buku Jokowi white paper juga. Udah, kamu pertahankan itu aja, ngapain lagi ingin minta minta ijazah Bapak Jokowi ditunjukkan, diserahkan kepada kalian sebagai untuk apa? Untuk sebagai bukti. Lah itu untuk bukti di persidangan, Rismon, bego. Lagian kenapa juga dari dulu teriak-teriak mengatakan yakin ijazah Jokowi itu palsu, itu ini dan sebagainya. Nah, begitu dilaporkan, sudah masuk ibaratkan tuh ke penyidikan. Nah, sekarang baru sibuk mau cari bukti. Dasar bego. Lah, gimana toh, Mon kau minta ijazah ditunjukkan. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya. Saya disclaimer terkait kata-kata kasar yang baru saja mungkin kita dengar dan kita saksikan dari netizen yang kami ambil, kami spill ya sebagai sebagai materi pada pembuatan konten kali ini. Saya mohon maaf ya. Intinya kata-kata bego ya, kata-kata yang lain yang itu tentu bukanlah kata yang baik ya. Saya berharap tidak diikuti, tolong dimaklumi dan tetapi secara prinsip saya pendapat dengan isi komentar netizen barusan. Setuju banget saya ya, Mas Ian Jibril ya, yang merupakan duta ketawa Indonesia. Lanjut. Hasil temuan politik. Pertama tadi saya katakan kepada penyidik, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tanggal 22. Pertama itu. Yang kedua, saya bingung kenapa laporan dari Bapak Joko Widodo tanggal 30 April bisa digabungkan dengan laporan-laporan yang tidak ada hubungannya. Nah, tadi saya ditanya, apakah Anda kenal dengan pelapor-pelapor ini? Saya kenal dengan Joko Widodo. Kenapa saya bisa kenal? Saya waktu itu selesai perayaan kemenangan beliau sebagai gubernur DKI Jakarta, saya berikan satu buah koran sentana kepada beliau langsung ke tangannya. Saya kenal, makanya saya kenal, saya ketemu langsung. Seperti saya ketemu abang ini, saya ketemu dengan Bapak Joko Widodo. Tapi tiga yang lain itu yang namanya tidak saya bisa hafal sampai sekarang karena susah sekali. Entah manusia dari mana itu tiga orang itu. Si Andi lah salah satu, kan saya nggak tahu mereka itu siapa, munculnya dari mana dan apa hubungannya dengan saya. Nah, saya pertanyakan kenapa di laporan pertama, di klarifikasi pertama dari Pak Joko Widodo laporannya itu ada 3 pasal.
lalu ada 5 terlapor. Tiba-tiba dengan munculnya 3 orang ini, pasalnya jadi ada 8 dan terlapornya jadi ada 12. Ini kan saya rasa digabung atau gimana ya? Makanya saya nggak ngerti kenapa digabung, dan saya sampaikan di BAP saya, Polda Metro Jaya harus mempertimbangkan kembali 3 laporan sesat ini. Orang kecil, kita harus bersatu orang kecil. Kalau enggak nanti kita di... Orang kecil, kita harus bersatu orang kecil. Kalau enggak, kita dipecah belah buzzer. Siapa yang kau panggil orang kecil? Orang kecil itu adalah seperti kau, tukang fitnah. Jangan kau ajak-ajak orang. Tidak ada orang kecil di negara Republik Indonesia ini. Kau ajak aja si Tipa sama si Panci. Karena sesungguhnya kalianlah orang kecil yang ada di negara Republik Indonesia ini. Tukang fitnah itu orang kecil, Rismon. Ya, bukan buzzer yang memecah belah di negara Republik Indonesia ini. Kau yang memecah belah di negara Republik Indonesia ini. Agama pun dipecah belah buzzer. Yang penting mereka makan. Nggak kebalik kau, Rismon. Bukannya kau yang memecah belah di negara Republik Indonesia ini untuk mencari sensasi biar kau tenar. Rismon, itu imam besar kau tuh yang kau gandeng tangannya kemarin. Itulah yang memecah belah rakyat Indonesia melalui agama. Sadar kau, Rismon. Ya, siapkan mental kau. Berjuanglah kau dari mulai sekarang menebar terus fitnahan, hinaan kepada Bapak Joko Widodo. Karena sebentar lagi kau, ya ke Rismon, pakai baju oranye kau, masuklah kau nanti di Hotel Prodio, Rismon. Mudah-mudahan kaulah yang paling banyak ya mendapatkan hukuman nanti. Iya, barusan kita menyaksikan ada 3 video teman-teman ya yang kita sajikan secara berurutan ya. Mulai dari seorang pengamat politik media sosial tadi yang pakai jaket merah, kemudian disusul oleh si host Setannya TV kalau tidak salah. Yang saat ini diberi gelar oleh banyak netizen sebagai termon, ternak momon alias ternak ternak Rismon ya kan, yang diperbudak Rismon berbekal kartu ya, KTA, kartu tanda anggota jurnalis ya yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ya, yang katanya itu tingkatannya itu utama. Wah, dia dengan gayanya ikut-ikut menyerang Pak Jokowi. Nggak taunya ya kan, kau jurnalis koplak menurut saya. Kau seorang jurnalis, tapi kegiatanmu di media sosial, di YouTube, bukanlah kegiatan kejurnalistikan. Sehingga apa yang kamu lakukan, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di Dewan Pers. Kau harus mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Ya, jadi jangan menganggap, oh saya ini jurnalis, nggak bisa dituntut, harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Enak aja. Emang kau itu dalam rangka melakukan kegiatan kejurnalistikan? Kan enggak, kau cuma bikin kanal YouTube pun berizin nggak? Enggak juga, harus berizin lah ke Dewan Pers ya. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.